Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, para sedulur Sutresna Budaya, khususnya para pandemen warisan budaya leluhur Pusaka. Berbahagia sekali hari ini saya bersama para tokoh-tokoh yang sangat membanggakan hati saya. Di antaranya adalah ada Kanjeng Pangeran Haryo Eko Yudi Prastowo. Beliau ini wayah dalem susuhunan Pakubuwono ke-12 Rahayu Kanjeng. Dan di sebelah kanan saya ini ada Pak Budi selaku ahli pemangku dari Sanggar Gubuk Wayang Kota Mojokerto, dan kemudian saudara saya, sahabat saya Pak Kaji Wulyono, sekretaris DKD Kota Mojokerto, akademisi, pemerhati budaya dan sebagainya, yang beliau ahli juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang warisan budaya leluhur Pusaka. Rahayu, salam budaya, poros dulur, poro kadang. Kita lanjut pembicaraan kita. Tadi sudah ada Kanjeng Pangeran Haryo Eko Yudi Prastowo, bapak agemannya Pusaka Betok. Lah sekarang saya akan bincang-bincang, dan kita semua nanti akan bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol santai-santai terkait pusaka koleksi Sanggar Gubuk Wayang, di mana samping saya ada Pak Budi. Monggo Pak Budi, yang mana? Iya. Pusakanya? Ini ya. Wah, Ini adalah koleksi Sanggar Gubuk Wayang. Museum Wayang. Museum Wayang. Sakmenika kurang lebihnya ini pernah dipegang Patih Gajah Mada. Ini bentuk yang replika, tapi bukan Iya, aslian. Turunannya. Iya. Putran gitu ya? Putran. Putran. Ini dibuat yang terakhir kali, yang tidak jauh-jauh dari ageman Kanjeng Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Tanggungnya? Ini tanggungnya Majapahit, karena Majapahit, Majapahit iya, adalah punya satu ciri khas yang sangat khusus ya. Iya, spesifik. Dari sisi besi yang hitam legam dengan motif-motif yang tidak terlalu rumit, sangat sederhana tapi istimewa sekali. Betul. Nah, ini pamornya ada yang mengatakan ini pamor pendaringan, tapi secara saya melihatnya ini adalah pamor seperti kulit nyemongko. Itu adalah lambang kemakmuran, lambang Iya. kesejahteraan, lambang kesuksesannya di sana. Gitu. Jadi dari misi Patih Gajah Mada adalah untuk kesejahteraan. Gitu. Rincian Pak Budi. Rinciannya ini looknya ini kurang lebih ada 7 ya, 7. Pitu adalah pitulungan. Iya. Jadi melambangkan bahwa pitulungan ini adalah semua makhluk hidup itu selalu mendapatkan pertolongan. Iya. Tidak pernah tidak, karena yang kuasa sudah menyiapkan semua. Betul. Jadi tidak akan pernah kekurangan apapun. Betul. Ya. Nah, ini dibuat oleh seseorang yang ahli keris juga di daerah Aing Tong Tong. Jadi saya melihat di sana ada kurang lebih 428 pengrajin, tetapi yang empu itu hanya 46. Yang lain seniman semua, bukan pengrajin tapi seniman semua. Iya. Begitu. Jadi saya Museum Wayang harus mempunyai pusaka yang tidak jauh dari apa yang diharapkan Kerajaan Majapahit. Iya. Ada kedekatan dengan Majapahit. Jadi, gitu. Kemarin sempat kesulitan bahwa ini piye, seperti apa jenisnya, pusakanya seperti apa. Jadi saya sempat bukan kebingungan tapi tersamar. Iya. Banyak pusaka-pusaka yang peninggalan Majapahit yang dipegang oleh para raja-raja ini tidak terdeteksi, begitu. Iya. Akhirnya saya melalui petunjuk akhirnya mendapat seperti ini. Ya. Tidak terlalu besar. Nah, kemarin sempat ada kekeliruan pusaka
Mojopahit, tetapi itu bukan Mojopahit kok besar. Nah ternyata besar ini diartikan oh Gajah Mada itu besar, bukan berarti pusakanya harus besar. Nah ini ada ya kami selalu belajar dulu mencari miliknya, ketemu juga. Iya. Dan tidak kurang tidak lebih seperti itu. Seperti ini. Dapurnya ini apa? Dapurnya ini Dapur. Megantoro. Megantoro. Iya. Tuh. Megantoro. Artinya apa? Megantoro itu adalah sesuatu yang Cita-cita yang tinggi, yang tidak pernah tidak berhasil di atas awang-awang, artinya sudah jaya, sudah langgeng, sudah makmur, sudah mapan. Jadi seperti itu. Kira-kira dibuat tahun berapa, Pak? Kalau ini baru ya. Jadi kalau yang aslinya itu kalau yang orisinilnya kurang lebih dibuat tahun 1836. nah, era raja siapa ya, Pak? Majapahit. Majapahit. Iya, masuk era Majapahit. Iya. Nah kemarin saya meneliti tentang besi ya, tentang besi bahwa memang benar yang dikatakan oleh Kanjeng tadi bahwa keris itu tidak orang urusani kalau klenik. Ya. Keris orang urusani dengan Betul. seperti yang lain. Nah ternyata saya meneliti bahwa pusaka itu mempunyai satu energi gelombang magnetik di sana. Setiap besi itu mempunyai kadar yang sangat tinggi, kadar yang sangat rendah. Jadi bisa dilihat pusaka ini lama atau baru. Ini sudah ketahuan dari alat detektor. Kemarin saya meneliti kalau di bawah 500 frekuensinya ini masih masuk kemerdekaan. Iya. Dibuat ketika era-era Setelah kemerdekaan lah. Tetapi ketika detektor ini naik sampai 500 ke atas 1000, nah ini sudah masuk kategori kuno. Iya. Karena Minimal Mataram. itu sudah masuk, bahan-bahannya ini sudah sangat beda sekali. Ya inilah kesulitan-kesulitan dari empu sekarang bahwa bahan untuk membuat pusaka ini sangat sulit aja, begitu. Sangat sulit. Bukan apa ya? Bukan tidak produktif, tapi bahan-bahannya yang semakin ini. sulit. Ternyata saya melihat di Engtong dan itu juga apa sih kesulitannya? Saya membuat pamor karena pamor ini untuk mengeluarkan motifnya memerlukan bahan-bahan besi nikel. Ya. Nah, nikelnya ini yang sulit. Akhirnya diakali dengan ya ini tadi. Ternyata knalpot sepeda motor brand itu bisa dibuat sampai dibuat pusaka untuk motifnya. Ya. Dan hasilnya sangat luar biasa. Iya. Jadi Tadi, saya punya pengalaman Pak Budi, Pak Bondan, bahasanya saya pernah bertugas di Sumeneb. Ya. Jadi setelah saya mimpi tadi, mimpi Arya Wiraraja, tahun 2010. Kemudian di tahun 2013 saya bertugas di Sumeneb sampai 2015, 2 tahun. Disitulah akhirnya saya berjalan ke namanya desa Aing Tong Tong. Aing Tong Tong. Di situ saya bertemu dengan seorang empu terakhir yang sepuh, namanya Empu Murka, sekarang almarhum. Almarhum. Nah, ternyata di situ cara melebur besi ini mewarisi teknologi dari Empu Keleng, bapak angkatnya Adipati Arya Kuda Panule atau yang disebut dengan Joko Dole. Arya Kuda Panule ini diajak Empu Keleng untuk membetulkan gerbang kerajaan Majapahit. Nah, dia bisa melebur timah, melebur besi ya, karena kesaktiannya. Saya rasa dulu ya kesaktian ya teknologi, dia punya teknologi kan gitu ya, punya teknologi. Nggak tahu teknologi apa di zaman dulu untuk teknik metalurginya ya. Sehingga akhirnya diberi hadiah putra Prabu Brawijaya ya, Dewi Ratnadi untuk dijadikan permaisuri, beliau akhirnya bergelar Pangeran Secodiningrat keempat menjadi Raja Sumenep. Nggih. Itu ceritanya seperti itu. Nggih, Kanjeng Pak Budi. Ini warisan kita, warisan para leluhur untuk kita wajib untuk melestarikannya. Nggih, mudah-mudahan Gubuk Wayang sebagai inspirasi bagi para milenial, karena Gubuk Wayang ini juga wahana edukasi, Kanjeng. Jadi di sini ada macam-macam benda-benda kuno yang bisa dipelajari oleh para generasi milenial. Baik para sedulur, para kadang, Sutresno Budaya, ini sesi pertama, sesi kedua yang
kita bakarkan pusaka dari koleksi Gubuk Wayang. Nanti tunggu berikutnya. Rahayu.